Strength atau kekuatan. Kekuatan adalah hal-hal yang dimiliki secara internal oleh bangsa dan negara. Berikut ini beberapa kekuatan bangsa dan negara Indonesia. A. Pancasila. Pancasila sebagai falsafah dasar pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi negara. Kekuatan pemersatu bangsa merupakan seperangkat pemikiran yang melandasi langkah untuk mewujudkan tata masyarakat adil dan makmur. B. Geografis Indonesia. Negara besar Indonesia mempunyai wilayah negara yang luas, daratan dan lautan yang menjadi salah satu kekuatan negara Indonesia. T. Bonus demografi. Indonesia memiliki warga negara yang cukup besar, yaitu 270 juta lebih, nomor 4 di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, dan menjadi salah satu kekuatan negara Indonesia pada masa depan yang akan datang. D. Keberagaman bangsa Indonesia. Kekuatan lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ialah kebinekaan bangsa Indonesia. Keberagaman ini yang dimiliki oleh Indonesia menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kompetensi multikulturalisme sehingga Indonesia memiliki kapasitas untuk bergaul dengan bangsa-bangsa lain di dunia. E. Sumber daya alam Indonesia. Memiliki sumber daya alam yang luas dan luar biasa dan menjadi salah satu negara pengekspor kayu lapis di pasar dunia. Indonesia mempunyai cadangan energi seperti minyak yang berlimpah, batu bara terbesar di dunia, serta memiliki hutan tropis terbesar di dunia. F. Kekuatan militer. Kekuatan militer Indonesia memiliki kekuatan yang cukup disegani dunia. W. Weakness atau kelemahan. Beberapa kelemahan bangsa Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia. Indeks modal manusia atau Human Capital Index atau HCI Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN. Yang kedua, pembangunan tidak merata. Pembangunan Indonesia masih belum merata, terutama pembangunan Indonesia terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Hal itu menjadi pemerataan ekonomi tidak terjalankan dengan baik. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi. Segelintir orang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, sementara jumlah orang dengan pendapatan rendah sangat tinggi, dan menjadi salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Yang keempat, pengelolaan SDA belum maksimal di dalam sumber daya alam. Terdapat beberapa komponen penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, logam, gas alam, dan minyak bumi. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangatlah melimpah, tetapi cara pengelolaannya yang belum maksimal. Hal itu yang menjadi salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Yang kelima, korupsi masih merajalela. Pada tahun 2019, ICW mencatat ada 271 kasus korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jumlah tersangka 580 orang. KPK mencatat total kerugian negara akibat kasus korupsi yang mencapai 168 triliun. Yang keenam, pungutan liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan berhasil melakukan 8.424 operasi tangkap tangan atau OTT sejak periode 2016 hingga Oktober 2018. Ketujuh, bencana alam. Sejumlah bencana alam seperti gempa bumi dan banjir terjadi di Indonesia yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kerugian bangsa tidak hanya material berupa bangunan yang rusak, tetapi juga menghambat laju perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada O, opportunities atau peluang. Indonesia memiliki berbagai peluang dalam kehidupan global. Di antara berbagai peluang itu, ada hal-hal berikut ini. Yang pertama, dalam laporan berjudul The Archipelago Economy and Leasing Indonesia Potensial 2012, McKinsey menegaskan bahwa Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan eko ke-7 di dunia pada tahun 2030. Hal tersebut dapat tercapai dengan syarat seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.
yaitu terbukanya wawasan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bersaing di kancah global. Yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki Indonesia menjadi daya tarik bagi masuknya investasi ke Indonesia. Hal tersebut akan membantu tumbuhnya perekonomian Indonesia. Yang keempat, keberagaman budaya dan kekayaan tempat wisata yang dimiliki akan menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut turut membantu perekonomian Indonesia. Yang terakhir, pusat industri halal dunia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, saat ini halal telah menjadi tren gaya hidup atau lifestyle di dunia. Produk-produk halal tak lagi hanya dikonsumsi oleh umat muslim, tetapi sudah banyak dikonsumsi oleh umat agama-agama lain. Threats, ancaman atau tantangan. Indonesia juga menghadapi sejumlah ancaman dan tantangan dalam kehidupan global. Beberapa di antaranya sebagai berikut. A. Dengan masuknya teknologi informasi, berbagai ideologi luar masuk dan memengaruhi bangsa Indonesia yang berefek pada pola pikir eksklusif, pandangan intoleran, hingga berperilaku destruktif. B. Kemajuan teknologi informasi membawa dampak negatif terhadap ancaman atas kedaulatan data pribadi warga Indonesia di media sosial. Data pribadi seperti NIK, identitas diri, serta lokasi pribadi dipakai untuk kepentingan tertentu dengan tidak bertanggung jawab. C. Penyeragaman budaya. Masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan dan kekuatan budaya akan ditantang oleh budaya-budaya dunia. Budaya Hollywood dan K-pop yang banyak disukai oleh generasi muda, pada satu sisi kebanggaan terhadap budaya sendiri makin berkurang. D. Citra Indonesia dalam kehidupan global tak sepenuhnya positif. Pandangan stereotip bahwa bangsa Indonesia terbelakang tidak akan menjadikan kita sebagai satu bangsa. Justru kita terus memperbaiki diri, berkarya, berprestasi dalam berbagai bidang, dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Dengan demikian, kita berkontribusi dalam menciptakan negara yang stabil.